Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Nur Fakih dengan NIM 12030303042 dari kelas 1N2A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dari mata kuliah Ilmu Negara. Pertemuan 9, asal mula dan lenyapnya negara 2. Teori kekuatan ini memang juga berpokok pangkal pada manusia dalam keadaan alam bebas, manusia ina Lestrako, seperti halnya teori hukum alam. Beberapa tokoh dalam teori kekuatan. Yang pertama, F. Oppenheimer mengatakan bahwa negara itu adalah merupakan suatu alat dari golongan yang kuat untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat yang oleh golongan yang kuat tadi dilaksanakan kepada golongan yang lemah dengan maksud untuk menyusun dan membela kekuasaan dari golongan yang kuat tadi terhadap orang-orang yang baik dari dalam maupun dari luar, terutama dalam sistem ekonomi. Yang kedua, Karl Marx. Sedangkan menurut Karl Marx, negara itu adalah merupakan penjelmaan daripada pertentangan kekuatan ekonomi. Negara dipergunakan sebagai alat dari mereka yang kuat untuk menindas golongan-golongan yang lemah ekonominya. Yang dimaksud orang yang kuat atau golongan yang kuat di sini adalah mereka yang memiliki alat-alat produksi. Yang ketiga, Harold J. Lasky. Dia berpendapat bahwa negara itu adalah merupakan suatu alat pemaksa atau ruang organisasi untuk melaksanakan dan melangsungkan suatu jenis sistem produksi yang stabil, dan pelaksanaan sistem produksi ini semata-mata akan menguntungkan golongan yang kuat yang berkuasa. Yang keempat, menurut Leon Duguid, dia memberikan keterangan tentang pelajaran hukum dan negara yang semata-mata bersifat realistis. Dia tidak mengakui banyak hak subjektif atas kekuasaan, juga menolak ajaran yang mengatakan bahwa negara dan kekuasaan itu adanya atas kehendak Tuhan. Ditolaknya juga ajaran perjanjian masyarakat tentang terjadinya negara dan kekuasaan. Pengikut aliran teori positivisme adalah Hans Kelsen. Menurut pendapatnya, pada dasarnya ilmu negara itu harus melepaskan dari tiap-tiap percobaan yang berusaha untuk menerangkan negara serta bentuk-bentuknya, sebab sifatnya abstrak. Akan tetapi ilmu negara itu hendaknya membicarakan negara secara yuridis saja. Tokoh aliran teori modern adalah yang pertama, Profesor Mr. Cronenberg. Ia berpendapat bahwa negara tersebut adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang mempunyai suatu kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi dengan tujuan untuk memelihara kepentingan dari kelompok tersebut. Yang kedua, dari Logeman. Pendapatnya tentang negara berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Cronenberg. Ia menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa. Renaissance berasal dari kata re yang artinya kembali dan naître dalam bahasa Perancis yang berarti lahir kembali. Zaman Renaissance adalah zaman di mana lahirnya kembali orang Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi kuno yang rasional. Hal ini terjadi dikarenakan pada abad pertengahan, sebelum munculnya zaman Renaissance, kehidupan di Eropa diatur dalam teosentris, di mana segala sesuatunya berpusat pada kepercayaan. Zaman Renaissance berlangsung sejak abad 15 sampai tahun 1650. Sebelum Renaissance, bangsa Eropa mengalami zaman kegelapan atau biasa disebut Dark Age. Pada saat itu gereja berkuasa mutlak. Ajaran gereja menjadi sesuatu yang tidak boleh dibantah. Selain itu, pada zaman Dark Age, pemikiran ilmiah yang ditenggelamkan oleh dogma-dogma gereja. Namun akhirnya muncul gerakan yang mencoba lepas dari ikatan itu dan disebut gerakan Renaissance. Teori lenyapnya negara. Yang pertama itu teori organis. Sebagai suatu organisme, negara tidak akan lepas dari kenyataan dan perkembangannya dari mulai berdiri, berkembang besar, kokoh dan kuat, kemudian melemah sampai akhirnya tidak mampu lagi untuk mempertahankan eksistensinya sebagai negara. Setelah itu, lenyap dari percaturan dunia. Dengan demikian, teori organis berpandangan bahwa suatu negara pada saat tertentu akan lenyap seperti suatu organisme hidup. Yang kedua, teori anarkis. Menurut teori ini, negara merupakan suatu bentuk susunan tata paksa yang sesuai jika diterapkan dalam kehidupan tatanan masyarakat yang masih primitif. Teori ini tidak cocok bagi masyarakat modern yang beradab dan bertata krama.
Para penganut teori ini berkeyakinan bahwa pada suatu saat negara pasti akan lenyap dan muncullah masyarakat yang penuh kebebasan dan kemerdekaan, tanpa paksaan, tanpa pemerintahan, serta tanpa negara. Yang ketiga, teori Marxisme. Marxisme adalah sebuah paham yang mengikuti pandangan-pandangan dari Karl Marx. Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Penganut teori ini disebut Marxis. Teori ini merupakan dasar teori komunisme modern. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang dibuat oleh Marx dan sahabatnya, Friedrich Engels. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap kapitalisme. Yang terakhir yaitu teori mati tuanya negara. Menurut teori ini, negara sebagai suatu susunan tata paksa tidak perlu dihapus atau diperangi, karena keberadaannya, berdirinya atau hilangnya negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, negara akan berdiri atau lenyap menurut syarat-syarat objektifnya sendiri. Jika syarat-syarat untuk berdirinya suatu negara terpenuhi, negara akan tetap berdiri. Sebaliknya, apabila persyaratan tidak terpenuhi, dengan sendirinya negara akan lenyap atau hilang. Pertemuan 10, tujuan dan fungsi negara 1. Yang pertama, John Locke menyatakan bahwa tujuan berdirinya suatu negara adalah untuk memelihara dan menjamin hak asasi manusia yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. Yang kedua, menurut Lord Sang, tujuan utama dari negara adalah satu, pemerintahan yang berkuasa penuh terhadap rakyat dengan jalan melemahkan dan membodohkan rakyat. Teori ini didasarkan atas pendapat bahwa menurut Lord Sang, pada setiap negara terdapat dua objek yang saling berhadapan dan saling bertentangan, yaitu pemerintah dan rakyat. Artinya, kalau rakyat yang kuat, kaya dan pintar, maka negara akan lemah. Sedangkan sebaliknya, bila rakyat lemah, bodoh dan miskin, negara akan kuat. Yang ketiga, menurut Machiavelli, tujuan negara adalah untuk memupuk kekuasaan guna mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintah atau raja sebagai teknik memupuk dan menggunakan kekuasaan. Raison d'être dari negara, obsesinya terhadap negara absolut, suatu hal yang mutlak. Yang terakhir, teori dari Dante mengenai tujuan negara. Dikatakan bahwa tujuan negara adalah menciptakan perdamaian dunia dengan jalan menciptakan undang-undang yang seragam bagi seluruh umat manusia. Kekuasaan sebaliknya berada di tangan raja atau berpusat di tangan kaisar, supaya perdamaian dan keamanan terjamin. Pertemuan 11, tujuan dan fungsi negara 2. Yang pertama, menurut Immanuel Kant, manusia dilahirkan sederajat dan segala kehendak, kemauan dalam masyarakat negara harus didasarkan dengan undang-undang. Peraturan-peraturan hukum harus pula dirumuskan dan harus menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan. Di samping itu, ia memandang bahwa perlu adanya pemisahan kekuasaan. Yang kedua, menurut pandangan paham sosialis. Paham ini beranggapan bahwa kepentingan bersama atau kepentingan umum harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu atau perorangan. Fungsi negara adalah mengatur perimbangan agar anggota masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam memperjuangkan hidupnya secara layak. Sosialisme menghendaki campur tangan dengan seluas-luasnya, terutama dalam bidang perekonomian. Sarana-sarana produksi vital dikelola oleh negara, namun industri menengah ke bawah boleh dikelola oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, menurut pandangan paham liberalis kapitalis. Paham ini mendapatkan kepentingan individu sebagai tujuan hidup manusia. Fungsi negara haruslah ditunjukkan untuk pemenuhan atau pencapaian kepentingan individu. Fungsinya cukup dibatasi untuk memelihara ketertiban dan keamanan saja, tidak perlu ada campur tangan negara dalam hal lainnya. Negara berfungsi sebagai penjaga malam atau Nachtwachter-Staat saja. Yang terakhir yaitu menurut pandangan sosial demokrat, bahwa negara berfungsi untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum yang tidak dapat diberikan oleh usaha pihak swasta. Adalah dibenarkan dan juga diharapkan adanya penguasaan dan pengelolaan negara terhadap usaha yang menyangkut hidup orang banyak, seperti transportasi umum, gas, dan listrik. Dengan kata lain, paham dan ajaran ini menganut perlunya fungsi-fungsi negara untuk menyelenggarakan usaha dan pelayanan yang menyangkut kepentingan bersama atau kolektif. Pertemuan 12, tipe dan bentuk susunan negara.
Yang pertama ada negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian, dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan golongan demokrasi dan diktator. Golongan demokrasi dan diktator. Paham ini juga memperjelas bahwa demokrasi dibagi dalam demokrasi konstitusional liberal dan demokrasi rakyat. Paham ini membahas bentuk negara atas dan melaksanakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Negara serikat adalah negara yang bersusunan jamak. Maksudnya negara ini tersusun dari beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai undang-undang dasar sendiri. Tetapi kemudian karena sesuatu kepentingan, negara-negara tersebut saling menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerja yang efektif. Pertemuan 13, bentuk dan sistem pemerintahan. Yang pertama, autokrasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua yaitu monarki atau kerajaan, termasuk bentuk pemerintahan tertua di dunia. Negara dipimpin oleh raja, kaisar, syah atau ratu yang berganti secara turun-temurun dan berlangsung seumur hidup. Contoh negara monarki Inggris, Belanda, dan Brunei Darussalam. Yang ketiga yaitu oligarki. Oligarki dijalankan oleh beberapa orang yang memegang kuasa. Bedanya mereka ini diangkat dari sebab kekayaan, keluarga, atau kekuasaan dalam militer. Negara yang menerapkan oligarki adalah Afrika Selatan. Sebelum Nelson Mandela akhirnya menjadi presiden tahun 1994. Yang terakhir yaitu negara republik. Negara republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Pertemuan 14, negara autokrasi dan demokrasi modern. Negara autokrasi modern, negara ini juga disebut sebagai negara dengan sistem satu partai atau berpartai tunggal. Negara autokrasi dalam pengertiannya yang asli atau kuno praktis dewasa ini dapat dikatakan sudah tidak ada. Sedangkan pada beberapa abad yang lampau, yang mungkin sisanya masih kita temukan dewasa ini adalah yang disebut autokrasi modern. Ini pun sifatnya agak semar-semar karena negara autokrasi modern ini dalam perkembangannya pada zaman modern mengkamuflir dirinya sedemikian rupa sehingga sepintas lalu dari segi luarnya kita melihat negara tersebut seakan-akan demokrasi modern. Demokrasi modern terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu demokrasi representatif dengan sistem presidensial. Kriterianya adalah klasifikasi tipe demokrasi modern ini adalah sifat hubungan antara badan-badan yang memegang kekuasaan dari negara tersebut. Yang kedua, demokrasi representatif dengan sistem parlementer. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi antara badan yang diserahi kekuasaan itu ada hubungan timbal balik dan dapat saling mempengaruhi. Yang terakhir itu demokrasi representatif dengan sistem referendum atau badan pekerja. Dalam sistem ini terdapat pembagian dan pemisahan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari sistemnya sendiri, di mana badan eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif. Pertemuan terakhir yaitu pertemuan 15. Ini membahas teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Teori pembagian kekuasaan yang pertama yaitu ditunjukkan untuk melemahkan dan membatasi kekuasaan penguasa dengan secara langsung. Di dalam usaha ini ada 3 macam cara umum dipergunakan, yaitu yang pertama pemilihan para penguasa, yang kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga kontrol yurisdikasional. Terus usaha yang kedua untuk membatasi kekuasaan penguasa ialah menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Jadi daya kesanggupan rakyat untuk menolak pengaruh-pengaruh dari penguasa itu ditambah atau diperkuat. Tentu saja pengaruh-pengaruh dari penguasa ini dalam arti pengaruh-pengaruh yang bersifat melemahkan rakyat. Usaha yang ketiga yaitu di dalam melaksanakan pembatasan kekuasaan penguasa dapat juga dipertimbangkan suatu usaha untuk mengendalikan kelaliman pihak penguasa dari masyarakat atau negara yang satu terhadap masyarakat atau negara yang lain dengan mengusahakan adanya semacam
intervensi ini harus dilaksanakan secara timbal balik. Jika tegasnya diadakan pengawasan secara timbal balik, usaha ini disebut pengendalian atau pembatasan secara federalisme. Ini pada asasnya terjadi pada pembatasan penguasa oleh penguasa-penguasa lain di dalam menjalankan kekuasaan atas bangsa yang dikuasainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.